Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Sampun terbahas di pertemuan si liwat muqaddimah kita terkait dengan fikih salat jamaah. Sampun terbahas tentang bagaimana salat jamaah. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana keutamaan salat jamaah, ya. Sampun terbahas juga hukum daripada salat jamaah itu sendiri. Nah, semoga napi si muta pada pelajaran atau ilmu tentang salat jamaah nikah menjadi motivasi bagi diri kita untuk senantiasa berusaha mengerjakan yang namanya salat berjamaah nikah. Meskipun dalam pandangan madhab kita Imam Asy-Syafi'i ya menghukumkan salat jamaah ini hukumnya sunnah muakkadah atau fardu kifayah, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk mengerjakannya ya. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun pada ita ya, man adraka, barang siapa yang salat berjamaah ya, arba'ina yauman, 40 hari ya. Barang siapa yang menyempatkan diri untuk salat berjamaah 40 hari, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari dua ya. Man adraka jamaah arba'ina yauman, barang siapa yang tidak meninggalkan atau barang siapa yang mengerjakan salat berjamaah 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari dua. Yang pertama minan nar, yang kedua minan nifaq ya. Allah akan membebaskan orang dari dua ya, yaitu dari neraka dan dari penyakit munafik ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengamalkan salat berjamaah. Nah, tentu lebih dari bilangan itu akan lebih baik lagi ya, balasan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya ya, kita berharap deh semoga mampu tetap menjaga salat jamaah yang begitu banyak keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang mengerjakan salat jamaah ya. Nak damak 25 atau 20 pitu dibandingkan dengan satu, maka sebisa mungkin untuk kita bisa mengerjakannya, terutama di waktu-waktu sulit ya, terutama di waktu-waktu sulit. Sebagaimana yang dikatakan si paling penuh manusia abad gawe salat berjamaah itu waktu isya, subuh, kenca asar. Deh, isya, subuh, asar. Ia tanah pro dengan abad gawe ya ini. Makanya dikatakan baginda Rasul yang mulia, saya laksanaan salat isya ya secara berjamaah, maka sama dia dengan menghidupkan setengah malam ya, menghidupkan setengah malamnya untuk beribadah. Nah, saya salat jamaah subuh ya, subuh berjamaah, maka kalau isya sama subuh sama artinya dengan dia qiyamul lail semalam penuh. Nah, ini keutamaan dengan salat jamaah ya, terutama di waktu-waktu sibru ini. Amin rahimakumullah. Kaitannya dengan salat berjamaah, maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, menyambung kajian telik pertemuan seliwat ya, setelah kita mengetahui tentang hukum salat jamaah itu sendiri, maka muncul permasalahan atau muncul pertanyaan ya, kapan kita dikatakan mendapati salat berjamaah itu ya. Ampo mau pahala jamaah ino piran. Nah, apakah temulai takbiratul ihram kenca imam atau seperti apa kan ino
Ya, dan di sini berbeda pendapat ulama hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Ada yang mengatakan ya, qila tahsulu bi idraki ba'dil qiyami wa qila bi awwali ruku'in. Ya. Sebagian ulama mengatakan orang itu baru dikatakan mendapatkan pahala solat berjamaah ya, jikalau paling tidak dia bisa ya, berdiri pada rakaat terakhir bersama imam. Ada yang mengatakan bi awwali ruku'in bi idraki ba'dil qiyam wa qila bi awwali ruku'in. Ada yang mengatakan ya minimal mau butang kenca imam meskipun tidak meskipun tidak sempurna berdirinya itu. Yang penting mau butang. Misalkan rakaat terakhir. Imam sudah berdiri pada rakaat terakhir. Lah kita katakan salat maghrib rakaat ketiga atau rakaat terakhir. Nah, minimal seseorang itu bisa berdiri, bisa ikut berdiri bersama imam meskipun dia sempurna berdiri ini. Ya. Atau umpamanya imam sudah selesai membaca suratul Fatihah, tinggal membaca ayat-ayat sunat. Mau yeletono maka baru dikatakan dapat sholat berjamaah. Artinya apa? Lamun mau butang mana rakaat terakhir kenca imam, maka dia dikatakan tidak dapat jamaah. Dia tidak dianggap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Wa qila bi awwali ruku'in. Ada sebagian yang mengatakan yang penting mau ruku' kenca imam. Misalkan imam sudah ruku', ya. Nah, daitna imam dalam keadaan ruku', dia datang ikut ruku'. Nah, meskipun cuman sebentar dia bisa ruku' bersama imam, maka dia sudah dikatakan mendapatkan sholat jamaah. Artinya Nabi, lamun dena mau ruku' kenca imam, misalkan imam sudah bangkit dari ruku' dan melaksanakan i'tidal, lalu makmum ini datang mengikuti gerakan imam yang sedang dalam keadaan i'tidal, maka orang tersebut tidak dikatakan mendapatkan pahala jamaah. Lalu bagaimana pendapat yang kuat? Was-sahihu. Adapun pendapat yang sahih dalam pandangan mazhab Syafi'i, idrakul jama'ati ma lam yusallim. Ya. Maka orang itu dikatakan mendapati pahala salat berjamaah minimal dia berjumpa dengan imam dan dia mengikuti imam selama imam itu belum salam. Jadi sindaman salam si terakhir sebelum salam yang kedua, ya. Seseorang itu datang, ya, lalu ikut dengan gerakan imam yang terakhir itu duduk, selama belum sempurna salam yang terakhir imam itu, ya, maka seseorang itu dikatakan mendapati pahala jamaah. Sampai niki faham? Nah, lalu bagaimana dengan kita yang masbuk hadratul muhtaramin rahimakumullah? Ya. Bagaimana dengan kita yang masbuk? Ini kan kita berbicara tentang rakaat kan? Kita masbuk nih. Daita imam dalam keadaan tahiyat akhir. Pertanyaannya, kita yang datang itu, ya, masuk barisan saf, langsung ikut duduk atau takbir terlebih dahulu. Nah, ini dia. Atau misalkan kita menemukan imam dalam keadaan ruku', ya. Kalau dalam hitungan rakaat kan ruku' yang jadi standarnya.
kalau dalam hitungan rakaat. Beda dengan jamaah yang tadi itu. Lamun pahala jamaah dia akan terhitung hitungan jamaah, baru dikatakan dia dapat hitungan jamaah ini minimal mau ngikutin imam sebelum salam terakhir. Ini rekengan jamaah. Ya, akan tetapi hitungan rakaat beda. Hitungan rakaat ampok temau rekengan rakaat lek dalam salat ino dalam mazhab Syafi'i minimal temau ruku kenca imam. Meskipun cuma sebagian ruku. Ino jadi standar rakaat. Artinya Nabi lamun dek temau ruku kenca imam, kita dalam posisi masbuk dan tidak mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dek terhitung mau rakaat. Contoh, atau belum udah paham. Misalkan rakaat pertama, belum udah masih wudu, imam wah baca Al-Fatihah, ya. Nah, pelungguh datang selesai menyelesaikan wudunya, imam ruku. Pelungguh datang. Nah, pelungguh mau takbir, ya, mau ngambil posisi ruku agar bisa terhitung jamaah dengan imam. Ternyata imamnya terlebih dahulu berdiri, sementara pelungguh belum melakukan gerakan. Nah, lamun dek mau ruku kenca imam, maka rakaat yang pertama tadi itu sudah tidak dapat. Artinya apa? Nanti ketika imam assalamualaikum, pelungguh harus naik untuk menyempurnakan satu rakaat kembali. Karena tadi kita dianggap tidak mendapatkan rakaat. Sampai diki paham? Nah, terkecuali imam masih ruku, pelungguh dia datang mau ruku kenca imam, meskipun cuma sebentar, logo mau kita baru ruku kenca imam, maka kita dihitung sudah mendapatkan satu rakaat. Nah, ini standar rakaat, ya. Jadi standar rakaat beda sama standar jamaah. Kalau jamaah ketika kita mendapati imam minimal sebelum salam terakhir, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, lamun terdatang masbuk hadratul muhtaramin rahimakumullah, itu si jari imam ini yang ketika menemukan imam dalam keadaan ruku misalkan, atau imam dalam keadaan sujud misalkan, apa itu datang, apakah kita harus langsung mengikuti gerakan imam ruku atau sujud atau seperti apa? Di sini berbeda lagi pendapat ulama, ya. Namun dalam mazhab Syafi'i tetap harus bagi orang yang masbuk itu untuk mendahului gerakannya dengan takbiratul ihram. Jadi ada dua takbir yang dilakukan oleh orang yang masbuk. Takbiratul ihram, lalu takbir untuk mengikuti gerakan imam. Misalkan kita masbuk, imam dalam keadaan ruku, maka takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kembali langsung mengambil posisi ruku. Dan dia baca iftitah terus, dan dia baca Fatihah terus, mesa-mesa ada, dia mau dong ruku kenca imam. Jadi takbiratul ihram langsung takbir kembali yang kedua untuk melaksanakan ruku. Atau imam dalam posisi sujud, maka datang kita telat takbiratul ihram lalu takbir kembali untuk melakukan gerakan sujud langsung, tanpa ruku, tanpa tidak langsung sujud, ya. Sampai ini kita paham? Nah, pernah terjadi dulu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah dalam keadaan ruku sedang menjadi imam membawa sahabat, ya, mengimami para sahabat. Kebetulan pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar telat. Ya. Nah, karena dia menemui imam dalam keadaan ruku, beliau takut tertinggal rakaat pertama itu. Akhirnya apa? Beliau datang, dia nyampe saf, langsung takbir mengambil posisi ruku pada waktu itu. Nah, setelah selesai sholat, beliau menceritakannya, mengadukannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Lalu Rasul mengatakan apa? Semoga di waktu-waktu berikutnya kamu tidak mengulanginya lagi. Nah, ini dia, ya. Maka ada 2 poin di sini hadratan muhtaramin rahimakumullah biasa kita ambil, ya. Pertama, lamun temasbuk ino data tetakut bisa ke data tetelat letono, maka yang harus kita lakukan ialah posisikan kita pada barisan saf. Teposisi yang diri itu barisan saf. Ya. Dendek saf enggak 2 terus pelunggu baru datang gara-gara telat rakaat, belum nyampe lawang tada ruku terus. Dendek. Seperti ini kejadiannya Abu Bakar. Seperti itu beliau enggak masuk barisan saf. Jadi ketika datang masuk area masjid karena takut tertinggal rakaat, beliau langsung ruku di sana. Nah, ini dia. Namun dalam pembahasan seperti ini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ya, tetapi dengan catatan selama posisi ruku di ini tidak memberatkan bagi kita melangkah masuk ke dalam posisi saf. Misalkan saf letene, pelunggu datang, tidak terlalu jauh dari saf itu, pelunggu takbir langsung ruku. Nah, dalam keadaan ruku itu tidak menyulitkan bagi pelunggu untuk masuk melangkah ke dalam barisan saf. Jadi sambil ruku, ya, ngambil posisi di barisan saf, ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun dalam mazhab Syafi'i tetap dia itu harus masuk terlebih dahulu di barisan saf, terkecuali pelunggu berada di belakang barisan saf, namun dengan keyakinan ada orang yang menyusul di belakang kita yang akan berdiri di sebelah kita, sehingga kita ada masuk saf di sana, terbentuk saf. Kecuali seperti itu, ya. Sampai ini paham deh. Nah, inilah dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Tata cara kita berjamaah. Nah, lanjut di dalam kitab pelunggu dikatakan, ya, setelah pengarang kitab mengatakan wa salatul jamaati sunnatun muakkadatun, ya, salat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timamu dunal imami, maka harus bagi makmum itu untuk berniat menjadi makmum. Lamun terjadi makmum harus berniat menjadi makmum dunal imam. Lamun imam kanggo dia berniat jadi imam. Kenapa? Karena ketika dia memposisikan diri itu dia sudah menjadi imam letono, ya. Kanggo dengan si jadi imam ini dia sudah berniat jadi imam. Misalkan sholli fardhal maghribi 3 raka'atin, ya, mustaqbil qiblati imaman. Kanggo dengan imaman lillahi ta'ala ini. Kanggo dek menyebut kanggo dek berniat jadi imam. Tapi bagi seorang makmum harus dia berniat sebagai makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Sampai ini paham deh. Nah, dan aturannya hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Dalam kitab yang lebih besar, ini Qalbu Umirah dikatakan Nabi, idza amma ahadukumun nasa, ya, lamun dajari imam le julun manusia fal yukhaffif, maka ringankan. Apa yang kita ringankan? Salat. Lamun dajari imam ringanan solat deh, itu saja imam harus meringankan solat kita. Dende itu jari imam mentang-mentang beruta hafiz nih, khatam setoran 30 juz Al-Quran, apa pulung wadu Ali Imran jadi imam, terus buat sesurat. Jangan dikatakan seperti itu, ya. Idza amma ahadukum, ya, jikalau engkau menjadi imam,
di hadapan orang-orang, fal yukhaffif, maka ringankan salatmu. Lawan le balen dalam de mesa-mesa salat tahajud, qiyamul lail, dak kana sekilo dia baca ayat ndak masalah. Mesa ada soalnya. Lamun ta berjamaah ini ya penuh dengan sidak mudin teh. Arak dengan sindela kuat butang, arak dengan si pengentutan, arak dengan si kentrean, arak dengan si genjelap berdagang, kan begitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah yang harus ditoleransi bagi seorang imam. Ampun sunnatang ya meringankan salat, illa kecuali ya lembe tanabel tatakanggo belo ayat be tatakanggo belo salat dalam terjadi imam illa ayyarba bitatwilihi mahsurun ya, kecuali dengan si kencente salat ino ridho meleye tetejak salat belo seperti itu ya. Nah, misalkan pelunggu ada kumpulan dengan si alim soleh hafizah ya, salat tarawih pelunggu jadi imam 1 juz setiap malam tidak masalah, karena makmumnya rata-rata mau dibawa salat seperti itu. Misalkan lihat ini pelunggu ada salat selopu janjian ya, Pak Imam jo ita salat sejus, misalkan jo ita salat sejus, maka tidak masalah bagi imam untuk memanjangkan salatnya. Lagu lamun dena Arab pesanan si maranika, kalau makmumnya tidak ridha ya dan banyak kepentingan penuh model manusia silek mudin ta'ino, maka harus diringankan. Ya, makanya kalau sholat maghrib itu karena waktunya pendek, ayatnya pendek-pendek isi. Ya, mana-mana ukuran lekat ad-duha sampai an-nas, pilihlah salah sopo ino. Terus tasbih dendek belo-belo, telulah maksimal atau 5 ya, cukuplah itu. Dendeknya belo-belo, salah sudah tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ada yang malah akan membaca maka uras dekan rukuk berrekok yang dengan kan. Nah, ini masalah juga. Kekatut berepokan suara macam suaranya. Nah, jadi hal yang seperti inilah yang harus diketahui oleh imam. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi bagi seorang makmum itu harus berniat menjadi imam. Harus benar menjadi makmum. Bagi seorang makmum harus berniat menjadi seorang makmum. Dan resiko orang yang menjadi makmum itu harus mengikuti segala macam bentuk gerakan imam. Dendek pelunggu de status menjadi makmum, lalu bertingkah seperti imam. Ini si girang penuh nyedang dengan ini ya, penuh nyedang dengan status makmum, bertingkah seperti imam, kacau solat. Dalam kehidupan juga seperti itu. Lamun tahu diri teh ya, jari anak buah dendek bertingkah angkun bos. Tahu diri teh jadi petani, nuak ngarawasan politik, kacau. Ya. Jadi seorang pengajar ingin bertingkah sebagai orang hacker misalkan, kacau. Nah, ini kadang-kadang negara kacau gara-gara begitu. Ya. Jadi seorang rakyat bertingkah seperti pemerintah, hancur. Pemerintah bertingkah seperti rakyat, tambah kacau. Nah, jadi kita itu harus berdiri pada posisi kita masing-masing. Terjadi guru-guru, petani-petani, pedagang-pedagang, pemerintah-pemerintah. Nah, kalau ini semuanya maksimal dikelola, potensinya semuanya dikerahkan, maka inilah yang bagus. Ya. Nah, sila azan dulu.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Muhtaramin rahimakumullah. Jadi itulah kajian kita pada malam hari ini terkait dengan salat berjamaah. Insyaallah kita akan pada pertemuan berikutnya masih berbicara tentang salat berjamaah ya. Jadi tadi terakhir yang kita bahas ialah tentang bagaimana posisi seorang makmum dengan imam. Itu yang terakhir tadi. Ya, jadi seorang makmum harus mengikuti gerakan imam. Ya, jadi dena kanggo makmum ini memposisikan diri seperti imam. Kadang-kadang orang makmum beli kata takbir penca imam nah. Ya, Allahu akbar. Ya beli kana Allahu akbar. Ya. Jadi tahiyat bingrannya surah tahiyat ketimbang imam. Nah, jadi supaya jangan seperti itu. Jadi dalam muntah makmum ada aturannya, seorang imam juga ada aturannya. Ya. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi wallahu ta'ala a'la wa 'alam.